kayak ini. Saya ke Blitar, ke masuk lagi gini, ada SMP itu, non sewu, cekak-cekak. Mungkin cekak apa juga masuk ke celananya. Tapi siapa? Ibu pulang, saya waktu di hotel Blitar, buka lawang. Dilihat namanya begitu, kata baca kan aku begini didodok ya, naik ke tuan boleh itu saya ingin lihat ngecek, langsung balik sama aku tak kasih tak cabut di kafe. Dari wong teman-teman, kan dia deso ya didodok lah lumayan ngawur lagi. Ya. Kalau butuh nanti nyuting terus yang mau gini loh ya kan, jadi cerita loh misalnya kan. Jadi saya benar-benar takut ternyata apa? SMP SMA sampai kembali dicoba pas kemarin pernikahan. Ini naik. Indra apa namanya? IPS itu kalau dulu injection drug use, suntik, sekarang sex intercourse. Lanjut. Terus dari kayak gini, dari itu. Nah, oke tempatin. Kenapa kalian kayak tempatin yang botol? Kenapa? Gawean dari itu kan namanya redaran gitu ya kan. Ini Indonesia bu. Yang ini kira-kira orang ini bisa kena ini. Agak dia udah aku maksudnya ngomong ya kan. Kacau. Dan serem benar ya. Lanjut. Nah ini nanti mungkin bisa diperbarui Bu Era. 4.500 di 12 kota besar, 62,7% remaja telah ML tahu ML. Kenapa? ML itu makni lari-lari. Making love. Bahasa Indonesia di bahasa Indonesia making itu membuat love itu cinta. Iya bahasa Indonesia. Tapi itu artinya nggak ngundung. Pokoknya seks maksud saya ya. Kemudian 97,5% pernah akses pornografi. Kita tadi berapa Pak? 70%. Lumayan. Belum 97,6% kira-kira ya. Akses porno lumayan. Oh, bapaknya simpen gitu kan ya. 21% aborsi. Ya. 97% pacaran itu enggak. Ya itu. 63%. Siswa SMP ternyata lebih besar pengetahuan teksnya dibandingkan SMA. Karena rasa ingin tahunya besar. Kemudian anak laki-laki lebih besar daripada perempuan. SMP, SMA punya pengetahuan cukup tentang seks. Makanya teman-teman yang tanya jawab. Kemudian lemahnya agama, kemudian lemah harga diri, dan feeling of being isolated. Merasa dikucilkan sama orang tuanya. Sederhana. Nah, kalau gak bisa kayak bagimu sih. Oh, ini rumahnya nerek ini. Dia merasa terkucil. Yang begitu jangan sampai lanjut. Dunia pendidikan kita masih di kognitif domain. Ada di ubur-ubur dan nemepiro dan lain sebagainya. Padahal harusnya juga anak bisa memiliki perasaan dan bisa bersikap. Lanjut. Bu, sekarang pendidikan karakter itu wajib. Saya di dinas provinsi dan juga di Kemendiknas pun diminta untuk ya apa sih karakter ini? Kira-kira karakter itu apa Bu? Karakternya? Karakter Bapak ya, ngamuan, senang, itu karakter. Karakter apa? Ya seperti apa gitu loh Pak? Apa? Bawaannya, ciri khasnya gimana? Ya, ciri khas itu karakter. Kalau orang Jawa mengatakan waktu itu nggak bisa dibelit, no. Ada 3 W yang nggak bisa dibelit, no. Pertama waktu, yang waktu dibelit, no pasti maksudnya dilihat. Yang kedua watak. Watak itu nggak bisa dibelit, no. Watak itu ngunu. Yang ketiga wajah. Coba wajah dibelit, no. Ini nggak masuk lagi. Lanjut. Karakter adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai berdasarkan norma agama. Bu, padahal tahu kita oleh do ada itu nek lo buat pokok ini ya kan. Lo butuh ngasih kenapa tahu enggak gitu. Harus tapi ini dilek no, kemarin kok ini kita. Lo mau kecilaan gitu kan ya. Supaya Allah juga melihat gitu. Perilaku yang baik laki-laki itu gini nah. Harus diingatkan. Itu mesti koneksi, nyambung antara kita semangati
Dan antara responnya dia, ayo le, wis tutup pendidik, 5 menit tak burungnya, dan ayo nang wudu, apa sih wis ngelakoni ngono. Jadi wajar mencapai tek, kalau mencapai komat kayak Melayu, ya kan? Kemudian anak-anak nanti bisa belajar kalau dia dimotivasi dan butuh puas, Bu. Hari ini saya nggak akan lihat rapotnya, nggak sebut namanya. Rapot ini sebenarnya bukan hasil anak-anak, tetapi menurut saya adalah hasil kepedulian panjenengan mendampingi anak-anak belajar. Tidak harus ngancani nggak matematika kalau SD harus gak iso, tapi ingatkan, ya ini nilainya lumayan bagus. KKM-nya berapa, pencapaiannya berapa? Yang paling penting proses belajarnya bagaimana. Kalau anak itu sudah belajar mentok tetap gak iso, konsultasikan ke gurunya. Cara ukurnya gampang. Nek tak kelas di sini itu rata-rata elek, apa yang terjadi? Berarti proses efektivitas pembelajaran oleh gurunya kurang. Tapi nek tak kelas cuma di loro, berarti putri panjenengan butuh pendekatan. Sederhana kok, nggak usah pakai ukuran skala yang ribet-ribet. Terus inilah yang paling penting pasti begini. Anak-anak itu selalu memulai, kita bisa melihat tantangan melalui pilihan. Apa sih belum didampingi, apa di depan? Kadang-kadang mama aku nggak mau pulang, aku mau ke temanku. Bapak jemput dengan orang 3 kali. Ada mungkin yang alami seperti itu. Apa dia butuh didampingi, apa dilepas? Ya, I can do it myself, or I can do it better with help. Dia jadi lebih baik kalau dibantu. Ini karakter tadi sudah, saya akan percepat saja supaya nanti kita bisa diskusi bareng, Bu Hera bisa masuk. Lanjut. Nah, ini teorinya Bu Hera, saya curi lagi. Itu colongan, ilmu dicubuk terus. Lanjut. Learning by doing, anak itu perlu belajar dengan melakukan. Latih disiplin. Latih melakukan sesuatu yang bisa ngomong ada. Suruh nyapu, kasih tugas. Ya. Saya pada saat ngajar di IGTKI ada pengaduan anak sekolah umur 7 tahun, gunting itu gak iso. Padahal di PAUD itu kan diajarkan gunting berpola dan gunting sesuai polanya. Ternyata anak itu tidak pernah diberi kesempatan di rumah untuk melakukan sesuatu. Sehingga psikomotorik kasarnya, psikomotorik kasarnya gak bisa bergerak untuk gunting. Seringkali lupa nyapu, ngepel, bersihin rumah itu bagian dari melatih learning by doing melalui dialog, melalui orang lain dan lain sebagainya. Nanti biar di dalam ibu yang lanjut. Nah ini tuh ya jadi sebab Bu SD kelas 2 BB-nya pernah kita temukan ada video pornonya. SD kelas 2 kepala sekolahnya puri gitu kan. Kenapa? Ternyata BB itu bekas, bukan bekas industri. Tapi bekas, lawang tua kan kadang-kadang nanti gede kok. Kadang-kadang kan gaptek. Tapi berhubung mama, ulang yuk, enggak, mama, temanku punya BB. Apa yang gengsi terus kok lagi, ya kan? Tuku gara-gara gengsi. Ini yang terjadi. Ternyata anak-anak tadi berapa persen tidak butuh. Yang seperti itu yang dibutuhkan perhatian. Yoga panjenengan yang diteliti tadi. Jadi setelah itu saya nanti lagi cari, setelah itu beda. Nah, cukup banyak ya, imat Ibu Bapak. Dan di situ banyak bertemu dengan orang lain. Di situ bisa bertemu dengan sopir, bertemu dengan perkembangan orang itu dan kita pribadi seorang anak itu dia punya kontrol diri yang baik, emosinya stabil dan lain sebagainya. Tetapi juga perlu kita ketahui, saya yakin yang lanjut perubahan cepatnya secara fisik di mana organ-organ seksual ya itu berkembang ya secara massal dan otomatis organ-organ itu yang juga akan meningkatkan libido seksual pada anak. Ya. Terus perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Dulu waktu masih anak-anak, kalau bergen-gen gitu ya, laki-laki sama laki-laki. Nah, mulai di SMP ada ketertarikan. Sehingga kayaknya nggak afdol
deh kalau satu kelompok cowok semua atau cewek semua gitu ya. Dan ada keinginan juga mereka untuk mengenal orang dewasa dengan cerita. Nah, kalau ditimbulkan sebenarnya faktor-faktor penyebab kenakalan remaja itu ada 4. Yang pertama itu adalah problem perkembangan. Tapi saya yakin di sini tidak ada ya. Kalau problem perkembangan arahnya lebih pada apakah anak itu handicap, ada cacat, ada kelainan, ya, atau yang paling juga umumnya juga tidak mampu menyelesaikan diri. Terus kurang perhatian dari guru dan temannya di sekolah. Insya Allah guru-guru dirinya luar biasa. Ya, teman